Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bersyukur kepada Tuhan yang menghantarkan seluruh perjalanan kita satu minggu ini. Karena itu, sebelum kita melakukan aktivitas kita di penghujung hari ini, biarlah kita disirami oleh kebenaran firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian Bohal Sadarion tertulis dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-8 demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, Daud begitu bersyukur dan bersukacita menyampaikan pujian karena dia merasakan bagaimana Allah itu hadir di tengah-tengah kehidupannya. Hal itu dinyatakan dengan hadirnya tabut Allah atau tabut perjanjian ditempatkan di kemah suci di Yerusalem. Bagi Daud dan seluruh Israel, ketika tabut perjanjian itu ada di tempat suci atau di bait suci, itu artinya Allah hadir bersama-sama dengan mereka. Sebab tabut perjanjian itu menjadi simbol bagi mereka bahwa Allah bersama dengan mereka, Allah peduli dengan mereka, sehingga mereka begitu yakin tidak ada sukacita yang paling besar dibandingkan dengan kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Itu sebabnya Daud dalam hal ini menyatakan rasa syukur itu, rasa sukacita itu ditentukan dalam 3 hal. Yang pertama, setiap kita harus memanggil nama Tuhan. Saudara-saudari, kalau kita mengirim WA atau email, maka alamat dari atau tujuan dari WA itu harus jelas nomornya. Sehingga ketika nomor itu jelas, maka WA kita akan sampai kepada tujuan yang kita harapkan. Tetapi ketika nomor itu salah, maka pesan kita pun akan salah sasaran. Karena itu sangat harus kita pastikan nomor itu harus jelas sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita pikirkan itu tersampaikan dengan baik. Maka demikianlah pengalaman pemazmur ketika dia menyatakan panggillah nama Tuhan. Artinya tidak ada nama lain selain Tuhan Allah dari Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub yang mengatasi segala sesuatu, yang mencipta langit dan bumi, yang memelihara seluruh kehidupan umat manusia, yang membawa umat Israel keluar dari perbudakan Mesir, memelihara dalam seluruh perjalanan kehidupan. Dan dia adalah Allah yang terpercaya, yang senantiasa setia menyertai dan memberkati kehidupannya. Karena itu bagi dia, seluruh kehidupan harus difokuskan kepada nama Tuhan itu sendiri, nama Allah itu sendiri. Karena pada waktu itu begitu banyak ilah-ilah lain yang menawarkan seolah-olah dia menyertai, seolah-olah dia berkuasa, padahal semuanya itu adalah tidak memiliki apa-apa. Karena itu dalam hal ini dia menyatakan panggillah nama Tuhan itu, yaitu Yahweh itu sendiri yang senantiasa memberkati dan melindungi kehidupan. Bukankah itu juga yang kita rasakan hari ini? Begitu banyak godaan-godaan yang datang ke dalam diri kita, seolah-olah kesenangan-kesenangan pada hari ini di dunia ini menjamin keberlangsungan kehidupan kita. Padahal sementara semuanya itu adalah fana yang hanya kesementaraan. Tapi yang menjadi kekal adalah ketika kita hanya percaya dan mempercayakan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan itu sendiri yang mencipta dan memelihara kehidupan kita kini, hari ini, di sini, dan pada waktu-waktu yang akan datang. Yang kedua, alasan mengapa dia harus bersyukur dan menyampaikan pujian kepada Tuhan, yaitu dengan cara memperkenalkan perbuatannya. Apa yang mau dikatakan oleh pemazmur? Memperkenalkan artinya menceritakan seluruh perbuatan-perbuatan Tuhan. Kalau biasanya kita bersamaan dengan orang tua kita sering bercerita tentang bagaimana perjalanan kehidupannya, bagaimana dia sampai kepada capaian-capaian, lalu di dalam proses itu dia selalu bercerita, orang tua kita bercerita, ada tangan-tangan Tuhan yang menolong, ada tangan-tangan Tuhan yang menopang. Kalau kita hari ini sampai dalam titik ini, maka kita harus menyatakan
ada tangan-tangan Tuhan yang menolong kita, yang membentuk kita sehingga kita pada pencapaian hari ini kita boleh bersyukur. Demikianlah pemazmur berkata, perkenalkanlah perbuatan-perbuatannya sehingga seluruh dunia boleh mengenal, seluruh dunia boleh menyatakan bahwa hanya Dialah Tuhan, hanyalah Dia juru selamat, hanyalah Dialah yang memelihara seluruh kehidupan kita, sehingga bagi Dia adalah kemuliaan, bagi Dia adalah hormat. Yang ketiga yang mau dinyatakan adalah beritakanlah perbuatan-perbuatannya. Kata beritakan tentu kita langsung bisa memahami. Memang itu adalah tugas yang diberikan Allah kepada kita. Sebelum Yesus naik ke surga, Dia menyatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah kabar sukacita, ajar dan baptislah. Itu artinya setiap orang yang menyatakan dirinya percaya kepada Tuhan, yang merasakan bagaimana baiknya Tuhan di dalam kehidupannya, maka sesungguhnya kita tidak bisa memendam seluruh sukacita itu hanya dalam diri kita. Tapi di saat yang sama, kita harus mampu memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga orang lain juga boleh merasakan betapa ajaibnya perbuatan-perbuatan Tuhan itu dalam diri kita. Bukankah itu juga yang dilakukan oleh para murid-murid, para rasul yang dipilih oleh Yesus untuk menjadi pengikutnya dalam pelayanannya di dunia ini? Seandainya mereka hanya diam dan tidak mau memberitakan, maka kebenaran firman ini tidak akan sampai kepada kita hari ini. Karena itu adalah tugas kita memberitakan ke dunia ini tentang perbuatan-perbuatan kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga dunia ini boleh percaya bahwa hanya Dialah Tuhan, dan setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Karena itu dalam melakukan berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini, sebelum kita melakukan berbagai kegiatan, tapi kita harus menyadari bahwa pekerjaan kita, usaha kita, profesi kita adalah ladang untuk pemberitaan kabar baik daripada Tuhan itu, sehingga dunia ini boleh menyaksikan betapa baiknya Tuhan kita, dan mereka akan percaya kepada Tuhan itu, sehingga Tuhan juga akan bersuka cita karena Dia melihat bagaimana kebaikan anak-anaknya mampu memberitakan Injil, mampu memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Dan itulah tugas kita, sehingga kita tidak mungkin akan diam, dan kita tidak akan egois tentang segala yang baik itu, tapi kita mau berbagi dengan cara memberitakan setiap perbuatan-perbuatannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, biarlah kiranya Tuhan yang menguatkan kita dalam berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini, dengan cara memanggil nama Tuhan, memperkenalkan perbuatannya, dan di saat yang sama kita memberitakan setiap perbuatan-perbuatan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kami tahu Engkau adalah Allah yang Maha Setia, yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Karena itu biarlah kami boleh memperkenalkan setiap perbuatan-perbuatan-Mu, menceritakan setiap kebaikan-kebaikan-Mu ke tengah-tengah dunia ini, supaya setiap orang boleh memanggil bahwa hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah kiranya berkenan daripada Roh Kudus-Mu yang senantiasa menerangi hati dan pikiran kami, sehingga dalam seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, Tuhan mendahului kami, dan semuanya boleh menjadi kebaikan bagi kami, sukacita bagi kami, dan menjadi berkat bagi dunia ini. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.